Pernahkah Anda berhenti sejenak untuk merenungkan, apa arti sesungguhnya mencari Tuhan dengan segenap hati? Sudahkah kita sungguh-sungguh melakukannya, ataukah kita menjalani iman yang tergesa-gesa, yang hanya terwujud dalam kata-kata dan momen? Seberapa sering kita berkata kita percaya, tetapi dalam praktiknya, kita lebih dulu mengejar rencana kita sendiri, lupa menyerahkan kendali kepada Tuhan? Hari ini adalah waktu untuk merenungkan hal ini secara mendalam. Sebelum memulai hari, tarik napas dalam-dalam dan tanyakan pada diri sendiri, apakah hati saya sepenuhnya tertuju kepada Tuhan, atau terbagi antara Dia dan kekhawatiran saya? Mencari Tuhan dengan segenap hati bukanlah tindakan cepat, melainkan keputusan yang diambil setiap hari, terus-menerus, tulus, dan tanpa pamrih. Bayangkan bangun setiap pagi bukan hanya dengan permohonan dan ketakutan, tetapi juga dengan kehausan untuk mengenal Tuhan lebih dalam. Bukan hanya untuk menerima berkat, tetapi untuk merasakan kehadirannya bahkan ketika tampaknya tak ada yang berubah. Ketika kita menempatkan Tuhan di atas segala urgensi kita, kita menemukan sesuatu yang tak dipahami dunia, kedamaian yang melampaui segala akal. Kedamaian ini tak bergantung pada keadaan, ia lahir dari hati yang memilih untuk percaya sebelum memahami, untuk mengasihi sebelum melihat, dan untuk bersyukur bahkan tanpa pernah menerima. Dan di tempat rahasia hati inilah mukjizat mulai bersemi. Mungkin Anda sedang mengalami hari-hari hening, ketika Tuhan seolah tak mendengarkan. Atau mungkin Anda bahkan berpikir Dia telah melupakan doa-doa lama Anda, yang telah Anda ulangi berkali-kali. Namun, bukankah keheningan ini sebenarnya sebuah undangan? Sebuah panggilan untuk mencarinya lebih dalam, bukan hanya untuk jawaban, tetapi juga untuk Tuhan sendiri? Ketika hati sungguh-sungguh mencari Tuhan, bahkan tanpa kata-kata indah, Dia melihat. Dia mendengar bahkan keluh kesah yang paling lelah sekalipun. Dan di sanalah, secara rahasia, Dia bertindak dengan cara yang mengejutkan, seringkali di tempat yang tak kita duga. Ingatlah, Tuhan tidak mencari kesempurnaan, melainkan ketulusan. Dia tahu setiap ketakutan, setiap kekurangan, setiap keraguan, namun Dia memilih untuk mengasihi Anda. Di tengah kelemahan inilah kekuatannya nyata. Ketika hati berseru, "Tuhan, aku tak tahu harus berbuat apa lagi, tetapi aku percaya kepada Mu," surga bergerak. Pintu-pintu yang tampak terkunci mulai terbuka. Hati yang dingin merasakan harapan kembali. Karena Tuhan tidak hanya menanggapi kata-kata, tetapi juga seruan tulus yang muncul dari jiwa. Maka, di hari yang baru ini, sebelum bergegas mengerjakan tugas, berhentilah sejenak dan carilah hadirat Tuhan dengan segenap hatimu. Sekalipun hanya dengan desahan lelah, tetapi tetap percaya. Dari pencarian sejati inilah lahir mukjizat yang mengubah kisah, memulihkan rumah, dan menyembuhkan luka tak terlihat. Dan pencarian yang sama ini mengubah jati dirimu, membuat hatimu lebih kuat dan penuh iman. Semoga renungan ini menginspirasi Anda untuk memulai hari ini dengan cara yang berbeda. Carilah Tuhan bukan hanya dengan pikiran atau kata-kata Anda, tetapi dengan segenap diri Anda, ketakutan, impian, kegagalan, dan harapan. Dia lebih dekat daripada yang Anda kira, mendengarkan bahkan pikiran-pikiran yang belum pernah Anda sampaikan kepada siapapun. Dan jika pesan ini menyentuh hati Anda, berlanggananlah kanal ini, sukai, komentari, dan bagikan agar lebih banyak jiwa dapat dijangkau. Pernahkah Anda merenungkan mengapa kita begitu sering mencari Tuhan hanya ketika kita berada di ambang batas?
Seolah-olah hati kita hanya ingat untuk berseru ketika kekuatan kita habis, ketika pintu tertutup, ketika ketakutan benar-benar mencengkeram kita. Tetapi bagaimana jika kita memilih untuk mencari Tuhan tidak hanya dalam krisis, tetapi juga di hari-hari biasa? Bagaimana jika kita menjadikannya prioritas kita bahkan sebelum kesulitan datang? Dalam keputusan sehari-hari untuk menempatkan Tuhan di pusat inilah kehidupan mulai berubah dari dalam keluar. Karena mencari dengan segenap hati bukan hanya berdoa dengan kata-kata indah, melainkan hidup bersamanya dalam setiap detail, bahkan di saat-saat hening yang tak seorang pun lihat. Renungkanlah, berapa kali Anda terbangun dan langsung memikirkan masalah yang perlu Anda selesaikan, tagihan yang perlu Anda bayar, pesan yang perlu Anda tanggapi? Bagaimana jika, di atas segalanya, pikiran pertama Anda adalah, Tuhan, hari ini aku mencari MU sebelum apapun? Di saat rahasia inilah, jauh dari hiruk-pikuk dunia, lahirlah doa-doa yang paling tulus. Doa-doa itu bukanlah ucapan yang sempurna, melainkan rintihan dan desahan yang dipahami Bapa lebih dari kata-kata apapun. Dan tahukah Anda kabar baiknya? Tuhan tidak mengharapkan Anda datang dengan kuat dan tanpa celah. Dia hanya mengharapkan Anda datang dengan kebenaran. Mencari Tuhan dengan segenap hati berarti menyadari bahwa kita tidak memiliki semua jawaban, bahwa seringkali kita bahkan tidak tahu harus meminta apa, tetapi kita tetap memilih untuk mendekat. Ini berarti mengakui bahwa kita rapuh, bahwa keraguan itu ada, bahwa ketakutan terkadang berbicara lebih keras, tetapi meskipun demikian, harapan kita ada di dalam Dia. Ketika kita menyerahkan bahkan ketakutan kita, kekosongan kita, keletihan kita, Dia mengubah semua ini menjadi kekuatan, kedamaian, dan harapan baru. Dalam ruang penyerahan diri inilah mukjizat-mukjizat bermekaran. Dan jangan salah, mukjizat tidak selalu seperti yang Anda bayangkan. Terkadang mukjizat terbesar adalah perubahan yang Tuhan buat dalam diri Anda. Mukjizat terjadi ketika Dia menenangkan hati Anda sebelum badai mereda, ketika Dia memberi Anda kekuatan untuk menghadapi apa yang tampak mustahil, ketika Dia memulihkan iman yang Anda pikir telah hilang selamanya. Mukjizat terjadi ketika Anda menyadari bahwa, meskipun dengan luka, Anda masih berdiri, dan bukan karena kekuatan Anda, tetapi karena Dia menopang Anda. Hari ini, Tuhan ingin mengingatkanmu, kamu tidak dipanggil untuk berjalan sendirian. Dia dekat. Dia melihatmu ketika tak seorang pun melihatnya. Dia mendengar bahkan doa-doa yang tak pernah berani kau ucapkan dengan lantang. Jadi, carilah Dia dengan segenap hatimu, bahkan ketika hatimu letih. Katakan, Tuhan, aku tak punya banyak untuk dipersembahkan hari ini, tetapi apa yang kumiliki kuberikan kepada MU. Itu sudah cukup baginya. Karena Tuhan tidak membenci hati yang hancur, Dia menghargai ketulusan, Dia menanggapi seruan yang tulus. Dan jika pesan ini menyentuh hati Anda, sebelum melanjutkan hari Anda, luangkan waktu sejenak untuk menyendiri dan berbicaralah kepada Bapa. Kemudian, berlangganan kanal ini, sukai video ini, dan bagikan dengan seseorang yang Anda kasihi. Mungkin kata-kata ini persis seperti yang dibutuhkan orang lain hari ini. Dan ketika kita mencari Tuhan dengan segenap hati, sesuatu yang dahsyat terjadi. Kita tidak hanya melihat mukjizat eksternal, tetapi kita mulai melihat mukjizat di dalam diri kita sendiri. Seolah-olah Dia memberikan lensa baru pada visi kita, membuat kita menyadari bahwa bahkan pergumulan pun memiliki tujuan.
Rasa takut kehilangan kekuatannya karena kita menyadari bahwa kita tidak sendirian di medan perang. Kecemasan diredam karena kita mulai percaya bahwa ada Tuhan yang peduli bahkan pada detail yang tak seorang pun lihat. Dan iman, sekecil apapun, tumbuh seperti benih yang menembus tanah dan berbunga, menunjukkan bahwa kehadirannya lebih besar daripada badai apapun. Mungkin hari ini Anda sedang mencari jawaban yang belum datang. Mungkin Anda sedang menantikan kesembuhan, rekonsiliasi, pintu yang tampaknya tertutup lama. Namun, bahkan tanpa melihat akhir ceritanya, Anda dapat memilih untuk percaya. Karena mencari Tuhan dengan segenap hati bukan sekadar menunggu mukjizat, melainkan menjalani setiap hari bersamanya, bahkan ketika tidak ada yang berubah di luar. Melainkan memilih untuk bersyukur sebelum menerima, memuji bahkan tanpa memahami, dan terus percaya bahkan tanpa tanda-tanda yang nyata. Inilah iman yang menggerakkan hati Tuhan. Dan ketika Anda memutuskan untuk bertahan, Dia bertindak. Dia mungkin mengubah keadaan Anda, tetapi seringkali Dia akan terlebih dahulu mengubah Anda. Dia akan memberi Anda kesabaran untuk menunggu, keberanian untuk menghadapi tantangan, harapan untuk memulai kembali. Dia akan mengingatkan Anda bahwa Anda dikasihi, dipilih, dan ditopang oleh kasih karunia, bukan oleh jasa, melainkan oleh kasih. Di tempat rahasia pencarian yang tulus inilah kemenangan terbesar lahir, di dalam jiwa, di mana tak seorang pun melihat, tetapi di mana Tuhan bersemayam. Alkitab berkata, "Kamu akan mencari Aku dan menemukan Aku, apabila kamu mencari Aku dengan segenap hatimu." Yeremia 29:13. Tak penting bagaimana kamu datang hari ini, lelah, ragu, takut, atau bahkan dengan iman yang lemah. Yang penting adalah kamu datang. Datanglah apa adanya, tanpa topeng, tanpa alasan, tanpa syarat. Karena Tuhan tidak mencari hati yang sempurna, Dia mencari hati yang rela. Dan ketika Dia menemukan hati seperti itu, Dia mengubah. Dia menyembuhkan luka lama, menguatkan mereka yang telah jatuh, memulihkan mimpi yang tampak mati, dan menghembuskan kehidupan ke dalam apa yang dulunya sunyi. Sebelum mengakhiri, pejamkan mata sejenak, tarik napas dalam-dalam, dan ucapkan dengan tulus, "Tuhan, aku mencari-Mu dengan segenap jiwaku. Bahkan dengan segala kekuranganku, bahkan tanpa memahami segalanya, aku memilih untuk percaya." Biarkan doa ini mengalir dari lubuk jiwamu. Semoga doa ini naik bagai aroma harum ke surga, karena Tuhan mendengar bisikan hati yang tulus, bahkan yang